Oke, kita awali dengan doa untuk pagi ini. Untuk di awal biar Ibu yang memimpin, nanti di akhir Ibu tunjuk, harus bisa ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa, semua mengambil posisi berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, terima kasih buat berkat penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, hari ini kami berkumpul dengan kelas 5 melalui Zoom untuk melakukan pembelajaran. Kiranya Bapa turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai hati dan pikiran anak-anak didik kami agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terima doa anak ini Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Untuk hari ini kita Zoom matematika dengan Ibu Tampu Bolon ya. Nanti berikutnya kelas kedua Zoom IPS. Ya, dengan Sir Alex. Oke, Ibu langsung tampilkan slide-nya ya, sabar. Silakan mikrofonnya dimatikan, masih ada lihat ini yang mikrofonnya hidup. Oke, judul besar kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Jadi kita akan membahas mengenai pecahan desimal, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangannya. Oke, Mesia Turnip, bisa dengar Bu Guru? Halo Mesia. Ya, Ibu harapkan selama Zoom, tolong perhatiannya ke Bu Guru dan ke slide ya. Jangan sibuk sendiri. Nanti nggak paham, karena waktu Zoom kita hanya 45 menit. Jadi Ibu harap kita pergunakan dengan baik. Oke, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Ya, jadi pecahan desimal itu adalah bilangan berkoma yang dibubuhi di tanda koma di tengah-tengahnya atau di arah sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, itu adalah pecahan desimal. Contoh, coba diperhatikan contoh untuk membaca. Ya, untuk membaca pecahan desimal dengan Bu Guru ya. Nah, di sini kan ini ada tanda titik ya. 7.569,824. Oke, kelihatan kan tanda panah Bu Guru kan? 7.569, ini komanya berada di tengah. 824. Nah, perhatikan ini perhatikan tanda panah Bu Guru, 7.569 di sebelah kiri koma ini merupakan bilangan bulat. Ya, makanya dibacanya ribuan, ratusan ataupun puluhan. Jadi untuk di sebelah kiri bilangan koma, kalau nanti muncul 69, 6 dan 9, kamu bisa baca 69. Kalau muncul nanti 569, kamu bisa baca 569. Karena di sebelah kiri ini adalah bilangan bulat. Perhatikan angka 9. Angka 9 kedudukannya adalah sebagai satuan. Sedangkan angka 6 kedudukannya adalah puluhan.
Angka 5 kedudukannya adalah ratusan. Angka 7 kedudukannya adalah ribuan. Untuk ini, bilangan bulat ini tidak ada masalah menurut Ibu, karena di kelas 2 atau kelas 3 kalian sudah membahas ini ya. Dan selanjutnya, di sebelah kanan koma ini, 824. Jadi tidak dibaca 824, tetapi angkanya 824. Diingat ya, nanti kalau muncul nanti angka 8 dan 2, berarti dibaca 0,82, bukan 0,82. Bisa ya? Nah, 4 ini kedudukannya adalah per seribuan. 2 ini per seratusan. Dan 8 per sepuluhan. Diperhatikan ya, untuk satu angka di belakang koma, ini angka 8, satu angka di belakang koma adalah per sepuluhan. Untuk 2 angka di belakang koma adalah per seratusan. Untuk 3 angka di belakang koma adalah per seribuan. Supaya diingat. Oke, coba dulu diulangi cara membacanya ini. Ayo sama-sama baca dulu ini. Membaca bilangan desimal. Ayo, 7.000. Ayo sama-sama di depan mikrofonnya. Halo, kelas 5. Sama-sama dibaca. 7.000. Suaranya macet-macet, Bu. Oh, suara Ibu macet-macet ya? Iya, Bu. Sinyal nggak bagus, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Biasa aja. Oh, biasa. Oke, silakan. Bu. Ya, oke. Lanjut. Sama-sama kita baca ini. 7.569,824. 824. Iya. 824. Oke ya, bukan 824, tetapi 824. Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuki penjumlahan desimal. Cara untuk menjumlahkan desimal yang pertama. Dalam menjumlahkan desimal, kamu dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Ya, dengan cara bersusun pendek. Yang kedua, yang terpenting yang harus kamu ingat adalah letak komanya harus lurus. Ya, ini yang perlu kamu ingat. Letak komanya harus lurus, sejajar. Jangan kalau komanya nanti di sini, kamu buat nanti di bawahnya sebelah sini. Nggak boleh, harus sejajar. Ya. Yang ketiga, jumlahkan dari kanan seperti penjumlahan bersusun biasa. Dan yang keempat, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Diingat ya, untuk menjumlahkan desimal, letak komanya harus lurus. Kita perhatikan contoh. Nah, perhatikan contoh ini. Ibu baca ya. 0,46 ditambah 3,21. Oke, inilah dia. Perhatikan. Kamu tuliskan dulu di atas 0,46. Lalu di bawahnya 3,21. Perhatikan komanya. Komanya ini sudah lurus kan? Ini. Yang Ibu buat tanda merah. Sudah lurus kan? Sejajar. Inilah kuncinya. Harus lurus. Oke, setelah sudah kamu letakkan lurus, tinggal dijumlahkan. Cara penjumlahannya, penjumlahan biasa. 6 ditambah 1, 7. 4 ditambah 2, 6. 0 ditambah 3, 3. Oke, sekarang tinggal letakkanlah komanya selurusan yang bilangan pertama dan bilangan kedua ini. Ini, lurusan ini komanya di bawah. Bisa? Untuk contoh pertama dulu. 0,46 ditambah 3,21. Perhatikan dulu slide-nya. Bisa, Jeremy? Untuk penjumlahan desimal, koma harus lurus. Perhatikan garis merah ini yang sudah Ibu tampilkan ini. Garis merah ini kan sudah lurus dia dari bilangan pertama, kedua sampai hasilnya.
Bisa paham untuk contoh pertama? Ayo, coba dulu si Aslan. Hidupkan kameranya Aslan. Oke, silakan Aslan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham untuk contoh pertama? Jawab Ibu Guru. Kalau Ibu bertanya, silakan dijawab. Ayo Aslan. Si Mesia, Ibu harap Mesia Nabi itu tidak mencoret ya. Tidak ada yang mencoret. Kan Ibu bilang perhatikan slide-nya. Dengarkan Ibu Guru menjelaskan. Ayo 5A, 5B untuk contoh soal nomor 1 tidak ada masalah mengerti. Yang perlu kamu ingat untuk penjumlahan desimal, koma harus lurus. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. 23,04 ditambah 1,485 sama dengan titik-titik. Mereka, dari mana kau? Dari mana kau? Dari ruang 7. Oke, si Gibran, kalau ngomong mic-nya dimatikan ya, terganggu teman-teman. Oke, Ibu ulang. 23,04 ditambah 1,485. Caranya adalah cara penjumlahan bersusun ke bawah. Cara yang biasanya diajarkan Bapak Ibu guru di kelas 2 maupun di kelas 3. Tetapi karena ini bilangan desimal, kita harus perhatikan koma. Sekarang lihat di sini komanya. Nah, bilangan pertama ditulis ini 23,04. Yang kedua di bawahnya 1,485. Perhatikan tanda komanya ini. Sudah lurus atau tidak? Sudah lurus atau tidak? Halo? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, setelah sudah lurus, sekarang tinggal kamu jumlahkan. Kita mulai dari sebelah kanan ya, menjumlah dari sebelah kanan. Dari sini 5. 5, berarti turunkan 5 kan? Oke, sekarang 4. 4 ditambah 8 berapa? Berapa 4 tambah 8? 12, Bu. Iya, 12. Oke, 12. Tulis 2, simpan 1. Kan begini sistem penjumlahan diajari kan? Simpan 1. Selanjutnya ini 1 tambah 0 tambah 4 berapa? 5, Bu. Iya, 5. 5, Bu. Inilah tulisan 5. Nah, selanjutnya 3 ditambah 1. 4, Bu. 4. Nah, 2 ini tinggal turunkan aja ke bawah. Oke, setelah kita jumlahkan, letakkan tanda komanya. Nah, tanda koma tadi kan di sini. Koma, koma, koma. Maka hasilnya adalah 24,525. Bisa? Randy Hutauruk, bisa? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, bisa. Berarti kita lanjut ya. Oke, sekarang pengurangan desimal. Cara melakukan pengurangan desimal yang pertama. Nah, dalam melakukan pengurangan desimal, kita juga dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Ya, Amelia Marbun dengan cara bersusun pendek, pengurangan biasa. Yang kedua, tunggu ya, sebentar. Ups. Yang kedua, letakkan
komanya secara lurus. Sama halnya dengan penjumlahan biasa, meletakkan koma secara lurus. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam melakukan pengurangan desimal, ini perhatikan yang ketiga. Untuk memudahkan dalam pengurangan desimal, jumlah angka di belakang koma, ini Ibu, garis ya, jumlah angka di belakang koma dibuat sama. Caranya dengan menambahkan angka 0 di paling belakang. Ya, jadi kalau kurang angka 0-nya, bisa kamu tambahkan angka 0 di paling belakang atau di sebelah kanan. Lalu, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Pengurangannya ini ya, pengurangan. Kita perhatikan contoh. Nah, perhatikan contoh pengurangan berikut. Tujuh 0,83 dikurang 1,02. Oke, kamu tuliskan dulu awalnya 7,83. Selanjutnya di bawahnya tuliskan 1,02 dengan catatan yang berwarna kuning ini. Koma harus lurus. Nah, ini sudah lurus. Nah, lanjut kurangkan. Oke, 3 dikurang 2 berapa? 1, Bu. Iya, 1. 8 dikurang 0. 8, 8. 7 dikurang 1. 7 dikurang 1. 6. Nah, sekarang lihat tanda komanya. Tanda koma yang pertama di sini. Yang kedua ini. Nah, untuk hasilnya sejajar, lurus. Ya, tidak boleh 6 koma ini kamu buat di sini. Tidak boleh, karena sudah tidak lurus lagi kan, harus di sini. Bisa perhatikan contoh berikutnya. Oke. 31,04 dikurang 5,002. Ya, sama seperti yang pertama atau sebelumnya. Yang pertama, tuliskan dulu. Misalnya ada yang mau masuk ini. Kenapa terlambat? Nah, pertama, tuliskan dulu 31,04. Oke? Ya, sampai 4 ini dulu ya. Selanjutnya, tuliskan lagi 5,002. Sejajar komanya. 5-nya berarti di sini. Supaya sejajar komanya kan. 5,002. Nah, ini Ibu, tunggu sebentar. Ini, bisa lihat kan? Bisa lihat tanda panahnya? Kelihatan tanda panahnya berwarna putih? Bisa, Bu. Oke, ini 0 yang Ibu unjuk dengan tanda panah ini adalah ditambahkan. Seperti tadi yang cara urutan yang ketiga. Tambahkan 0 di bagian kanan untuk memudahkan kamu mengurangkan. Oke, jadi kan kalau kita belum tambahkan 0, di sini kan kosong. Jadi untuk memudahkannya, tinggal tambahkan aja 0. Tidak masalah. Ya, awalnya kan atau di soalnya kan 31,04 ini nih. Nah, 0 ini ditambah untuk memudahkan dalam pengurangan ini. Ini 0,2. Nanti kalau kamu tidak tambahkan 0-nya, nanti hanya 2. Kamu bingung mengurangkannya. Ya, jadi 0 ditambahkan untuk mempermudahkan kamu dalam pengurangan. Jadi nanti kalau ada soal nanti yang seperti ini, boleh kamu tambahkan 0 di belakangnya. Seperti ini ya. Oke, berikutnya. Setelah kita tambahkan 0, mulailah kita mengurangkan. Oke. 0 dikurang 2. Bisa 0 dikurang 2? Christine tidak bisa. Ya, berarti kita sistem minjam. Minjam dari mana kita? Dari si Zelda kita pinjam? Atau dari si Agung? Dari mana kita pinjam, Christine? 4, Bu. Dari 4. Iya, dari si 4. Kita pinjamlah angka 1 dari si 4. Maka ini menjadi 10.
Ya, kita pinjam 1, 10. 10 dikurang 2. 8, Bu. Iya, 8. Nah, si 4 ini loh. Ya, sebentar. Oke. Si 4 ini tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. Ya, berarti tinggal 3 sudah dipinjam 1. Nanti kalau kamu mengerjakan, diingat ya. Ingat yang sudah kau pinjamkan. Jangan terus kau buat 4. Tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. 3 dikurang 0. 3, Bu. Ya, Bu. Iya, tetap 3. Ya, 3 dikurang 0 tetap 3. Oke, selanjutnya 0 dikurang 0. 0, Bu. Iya, 0, tetap Bu. 0. Sekarang lihat lagi. Angka 1 ini. 1 dikurang 5 bisa? 4 nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Bisa, Berarti Bu. kita pinjam Nggak bisa, dari Bu. si... Pinjam Bisa, dari Bu. si... 3. Iya, si 3. Pinjam 1. Pinjam 1. Jadi 11 dia. 11 dikurang 5 berapa? 6. 6. Nah, si 3 ini sudah menjadi 2 karena sudah dipinjamkan 1. Dan 2 dia. Sekarang tinggal turunkanlah 2-nya ke bawah. Oke. Nah, setelah dapat hasil pengurangannya, letakkanlah tanda komanya. Karena ini sejajar dari sini, sejajar ke bawah, sampai ke hasil pun sejajar. Oke? Harus lurus. Lurus. Nah, sudah lurus. Nah, jadi jawabannya adalah 26,038. Bisa? Untuk penjumlahan dan pengurangan desimal. Bisa? Atau ada yang mau bertanya? Oke, bisa. Oke, sekarang kita mau latihan dulu. Oke, sebelum kita mau latihan, dibaca dulu soal yang pertama. Ayo, silakan dulu Agung, baca dulu soal yang pertama. 89,067 0 ya, 0. 067 67 tambah 891. Oke, terima kasih Agung. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, Christine Epipani. Ayo, soal yang kedua. Coba dibaca. 54,123 kurang 36,034. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Coba dulu masing-masing ambil buku pulpen, kerjakan nomor 1. Nomor 1 dulu, kita bahas satu persatu. Ayo. Coba dulu dikerjakan sesuai dengan penjelasan Bu Guru tadi dari penjumlahan dan pengurangan. Ayo, nomor 1 dulu. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Aku, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Gavin, Bu. Oke, berapa jawabanmu, Gavin? 123,958. Si Gavin menjawab 123,958. Oke. Mana Gavin? Ibu mau lihat dulu aja si Gavin. Coba bisa ditunjukkan hasil coret-coretnya, Gavin? Oke, terima kasih Gavin. Oke, untuk yang lain. Ada kesusahan? Kesulitan? Ayo, yang lain kayak mana ini? Apa kabar yang lain? Siapa yang sudah dapat selain si Gavin? Masa dari beberapa orang ini cuman Gavin aja, yang lain gimana? Bagaimana dengan Priscilia, Jeremy, Sylvia Manalu, Gregorius?
Siapa lagi yang bisa menunjukkan hasil coret-coretnya? Evalina? Bagaimana Evalina? Kenapa melamun kamu? Sudah selesai? Udah? Sylvia? Mananya kelas 5 ini? Oke, untuk nomor 1. Ya, tunggu sabar ya Gavin, sabar ya. Untuk nomor 1 hasilnya adalah 123. Oke, koma 958. Oke, sekarang nomor 2. Silakan. Nomor 2 tadi siapa? Gavin tadi ya? Aku dulu. Berapa hasilmu Gavin? 18,089, Bu. Oke, yang lain. Jawaban lain dari si Gavin. Jeremy dulu. Mana? Lihat coretanmu, Jeremy. Mana coret-coretmu? Ayo, nomor 2 dulu. Ibu mau lihat coretan yang lain. Jangan dulu coretan si Gavin. Ayo, 1 orang. Kalau bisa perempuan. Ayo, yang sudah dapat hasilnya, silahkan bersuara, hidupkan mikrofonnya, lalu tunjukkan hasil coretnya. Tidak usah takut salah ya, kalau salah kita perbaiki. Ingat, koma harus lurus. Joshua Sidabutar, belum dapat. Udah stres ya. Siapa yang bersuara ini? Siapa ini? Siapa yang bersuara tadi? Jangan bersuara, langsung dimatikan mikrofonnya. Yoel yang bersuara, Yoel Purba. Ayo, siapa? 60, Bu. Iya, siapa yang ngomong 60 ini? Enggak tahu Ibu siapa yang ngomong 60. Jelda dulu, Jelda Saragi. 60, Bu. 18.00849 Bu. Ulang Jer. Jangan 18,049 Bu. Coba tunjukkan sama Bu Guru coretanmu, Jer. Biar dilihat temanmu yang lain. Ya, tunjukkan. Dekat buat kayak Gavin tadi. Oke, terima kasih. Baiklah, biar kita bahas. Nah, untuk yang kedua, jawabannya adalah 18,089. Inilah jawabannya untuk soal pertama dan soal kedua. Ya, jadi tadi si Gavin tadi ya benar yang pertama dan yang kedua ya. Ibu harap untuk yang lainnya tidak usah malu-malu. Si Agung lagi dimatikan kameranya, giliran Ibu suruh jawab soal dimatikan kameranya. Tidak usah takut. Bilangkan aja apa hasilmu. Nanti kalau salah kita koreksi sama-sama. Daripada nggak ngomong kan diam-diam. Oke? Sampai di sini materi kita mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan atau pecahan desimal. Nanti untuk tugasmu halaman 16 ada di buku paket matematikamu. Nah, untuk menyelesaikannya ingat ya, koma harus lurus. Tulis dengan rapi, harus jelas angka 4. Jangan angka 4 kayak angka 9. Ya, halaman 16 ada itu 5 soal. Ya, hanya 5 soal
untuk tugasmu hari ini, matematika, Ibu harap kamu kerjakan dengan baik. Oke? Bisa ya? Nanti Zoom IPS bersama Sir. Apa itu, siapa yang mau bertanya tadi? Ada yang mau bertanya? Halaman berapa, Bu? Halaman 16. Maaf ya, tadi Bu Guru halaman 14 bilang. Halaman 16. Sesuai LK, Ibu sudah buat halaman 16, ayo melengkapi nomor 1 sampai 5. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? COL Samosir tadi terlambat masuk. Ya, ada tadi beberapa yang terlambat masuk. Nanti ditonton lagi videonya, diperhatikan contohnya ya. Jadi bisa kamu kerjakan halaman 16. Nanti di halaman 16 bagian atasnya ada lagi contoh soal. Bisa kamu pahami. Ya, bagian atas itu halaman 16 ayo melengkapi paling bawah. Bagian atas ada contoh soal, dibaca-baca. Bagi yang terlambat masuk. Atau boleh lagi nanti ditonton videonya. Ya, untuk yang terlambat masuk. Oke, baiklah. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Berarti kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh... Mana Margaret? Nggak pernah Ibu lihat wajahnya. Hidupkan dulu mic, kameramu Margaret Damanik. Halo Margaret. Margaret. Mana Margaret? Oke. Ayo. Kamu dulu yang pimpin doa kita ya. Doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah siap menjalankan pelajaran matematika. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah menyiapkan pelajaran ini. Dan berkatilah guru kami agar bisa membimbing kami anak muridnya. Hanya inilah doa kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Margaret. Oke. Nanti 5 menit kemudian lanjut ke Zoom IPS dengan Sir Alex. Oke ya. Ibu akhiri Zoom hari ini. Sampai ketemu. Oh, besok bagi LK ya. Nanti Ibu kasih pengumuman. Oke, selamat pagi. Bye-bye.